Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita masih membahas statistika, yaitu yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ukuran letak data, yaitu yang kita bahas adalah kuartil. Ukuran letak data yang dimaksud di sini adalah ukuran yang membagi urutan data menjadi beberapa kelompok sesuai dengan urutan data tersebut. Artinya kita membagi data kita berapa bagian sesuai dari urutan data, yaitu dari urutan data yang terkecil ke urutan yang terbesar. Yaitu pada bagian ini kita membahas yaitu namanya kuartil ya. Kuartil. Nah, apa itu kuartil dan bagaimana menentukan nilai kuartil? Kuartil itu disingkat dengan Q ya, dilambangkan dengan Q. Nah, kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama sesuai dengan urutannya. Ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama sesuai dengan urutannya. Urutannya ini artinya apa? Urutan dari data yang terkecil ke data yang terbesar gitu. Ada di sini terdapat 3 macam kuartil. Di sini ada kuartil bawah, kita kenal dengan Q1. Ada kuartil tengah atau median yang udah kita pelajari pada video sebelumnya. Dan yang ketiga ada kuartil atas atau Q3. Nah, kalau kita gambarkan pada grafik, seandainya data kita anggap sebuah garis bilangan, maka letak Q1, Q2, dan Q3 dapat digambarkan seperti gambar garis di bawah ini. Nah, ini adalah anggap aja data kita. Ini adalah 1/4 bagian. Dan ini merupakan Q1. Dan ini juga 1/4 bagian lagi. Dan nilai tengahnya adalah Q2 ya, atau median di sini. Dan 1/4 bagian lagi. Dan Q3 lagi. Nah, Q3 atau kuartil atas. Dan 1/4 bagian lagi. Jadi membagi data 1/4 bagian menjadi sama besar. Nah, ini adalah kuartil. Ada Q1 atau kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas Q3. Nah, ini adalah kuartil. Yang kita bahas sekarang adalah menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, bagaimana sih cara menentukan atau langkah-langkah menentukan nilai kuartil? Nah, sama ya dengan rumus median, kita harus ingat lagi rumus median atau Q2 atau kuartil tengah. Rumus median itu sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK per FE dikali dengan L. TB batas bawah, jumlah data dibagi 2, dikurang jumlah frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali jumlah data. Hampir sama dengan rumus median. Cuma kalau nanti kita pada kuartil ini kita cuma mengganti nilai N/2-nya. Kalau yang ditanya kuartil bawah atau Q1, berarti kita ganti dengan 1/4 atau N/4. Nah, 1/4 dikali N gitu maksudnya. Nah, sedangkan Q2 sama dengan 2/4 atau N/2. 2/4 kan setengah dari N atau N/2. Dan kuartil atas dikenal dengan Q3, kita ganti dengan 3/4 dari N. 3/4 dikali N. Nah, ini aja yang kita ganti untuk menentukan kuartil, yaitu mengganti dengan nilai N-nya dengan N/4 dan 3N dibagi 4. Nah, kalau kuartil tengah atau median diganti dengan 2/4 atau N/2. Nah, ini aja yang kita ganti. Nah, biar lebih paham kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan kuartil atas dan kuartil bawah. Pokoknya hampir sama dengan rumus median. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini nilai 30 sampai 391, 40 sampai 493, 50 sampai 5911, 60 sampai 6921, 70 sampai 79 43, 80 sampai 8932, 90 sampai 99 9. Yang ditanya nilai kuartil bawahnya atau Q1.
Mintanya adalah kuartil bawahnya. Nah, langsung aja kita jawab soal yang ini. Nah, pertama data harus diurutkan dulu ya untuk menentukan kuartil. Tapi datanya kalau kita perhatikan pada tabelnya udah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Yang kedua, kita jumlahkan frekuensi. Kita hitung dulu. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 11, 15. 15 tambah 21, 36. 36 tambah 4, 3, 79. 79 tambah 32, 111. 111 ditambah 9, nilainya sama dengan 120. Jadi jumlah frekuensi kita adalah 120. Lanjut langkah yang ketiga, posisi kuartil 1 kita atau kuartil bawahnya Q1 nilainya sama dengan, kita ingat lagi, 1/4 dari N. Jadi 1/4 dari 120. 1/4 dari 120 berarti posisinya pada frekuensi yang ke-30. Frekuensi yang 30 kalau kita jumlahkan dari sini posisinya di mana gitu ya. Nah, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 21, 15 tambah 21, 36. Jadi posisi kuartil kita berada di kelas 60 sampai 69. Nah, ini kuartil kita 60 sampai 69. Nah, kita lanjut. Berarti kita mencari batas bawahnya. Batas bawahnya ingat apa? 60 dikurang 0,5. Nilainya sama dengan 759,5. 60 dikurang 0,5, 59,5. Next kita lanjut. Frekuensi sebelum kelas kuartil bawah, frekuensi sebelum Q1, mana dia? Berarti 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 11, 15. Jadi frekuensi kumulatifnya sama dengan 15 frekuensi sebelum Q1. Lanjut, kita cari frekuensi Q1-nya atau frekuensi kuartil kita, nilainya sama dengan 21. Nilainya 21 atau frekuensi kelas kuartilnya di mana? Berarti nilainya sama dengan 21. Yang ketujuh, panjang kelas. Panjang kelas kita urutkan 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang kelas kita adalah 10. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya apa? Kuartil bawah atau Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK per frekuensi kuartilnya dikali dengan panjang kelas. TB-nya nilainya sama dengan 59,5 ditambah 1/4 N nilainya 30. 30 dikurang frekuensi kumulatifnya 15. 15 per frekuensi Q1-nya 21 dikali dengan panjang kelas 10. Nah, kita sederhanakan. Q1 sama dengan 59,5. 30 dikurang 15, nilainya 15. 15 per 21 dikali dengan 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 15 dibagi 21 sama-sama kita bagi 3. Boleh 5/7 ya, 5/7. 5/7 dikali 10, 50. 50 per 21. Jadi Q1 sama dengan 59,5 ditambah 50/7. 50/7, 50 dibagi 7, nilainya sama dengan 7,1. Q1 sama dengan 59,5 ditambah dengan 7,1. Jadi kuartil bawah kita atau Q1 sama dengan 66,6. Nah, ini hampir sama ya. Jadi nilai kuartil bawah atau Q1 kita nilainya sama dengan 66,6. Hampir sama dengan rumus untuk menentukan median, cuma mengganti nilainya dengan 1/4 N. Sedangkan median nilainya sama dengan N/2 atau setengah dikali N. Nah, langsung aja ya kita coba menentukan kuartil atasnya dengan cara atau dengan soal yang sama. Dengan soal yang sama tentukan nilai kuartil atasnya gitu. Nah, kita menentukan nilai kuartil atasnya sama dengan soalnya. Jadi datanya udah diurutkan,
Langkah yang kedua, frekuensinya, jumlah frekuensinya tadi 120. Nah, lalu yang ketiga, posisi Q3 kita berarti kita menggantinya dengan 3/4 dikali dengan 120. Nah, kuartil 3 berarti 3/4. 3/4 dikali jumlah frekuensi kita 120. Berarti 4 dibagi 120, 30. 30 kali 3 sama dengan 90. Maka posisinya di mana? Kita cari posisi kuartil kita di sini. Kuartil 3 kita posisinya di mana? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 21, 36. 36 tambah 43, 79. 79 tambah 32, 111. Nah, 111 tambah 9, 120. Maka kuartil kita berada di posisi 80 sampai 89. Karena posisi di sini baru jumlahnya 79. Jadi 90 berada di sini posisinya. Jadi kuartil kita berada di kelas 80 sampai 89. Nah, kita lanjut FK. Batas bawahnya kita cari dulu. Batas bawah dari kuartil kita Q3 adalah 80 dikurang 0,5. Jadi nilainya sama dengan 79,5. Batas bawahnya 80 dikurang 0,5. Jadi 79,5. Lanjut, frekuensi sebelum kelas Q3 nilainya sama dengan 79. Nah, ini kalau kita udah jumlahkan tadi nilainya sama dengan 79. Frekuensi Q3 atau frekuensinya berada di 32. Nilainya sama dengan 32. Lanjut, panjang kelas kita nilainya sama dengan 10. Panjang kelas kita sama ya, 10, karena data kita soalnya sama. Cuma kita yang ditanya adalah Q3. Nah, langsung kita jawab. Jadi kuartil atas sama dengan atau Q3. Kuartil atas ya, mohon maaf. Jadi Q3 sama dengan TB ditambah 1 3/4N dikurang FK per frekuensi kuartil 3 dikali dengan panjang kelas. TB-nya 79,5 tambah 3/4N jadi 90. 90 dikurang FK 79 per frekuensinya, frekuensi kelas kita di nilai 32 per 32 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas kita 10 dikali dengan 10. Jadi Q3 sama dengan 79,5. 90 dikurang 79 nilainya sama dengan 11. 11 per 32 dikali dengan 10. Jadi kita kalikan karena nggak bisa disederhanakan, jadi 11 dikali 10. Jadi Q3 sama dengan 79,5 dikalikan 11 dikali 10, 110. 110 per 32. Jadi Q3 sama dengan 79,5 ditambah 110 dibagi dengan 32 nilainya sama dengan 3,44. Nah, jadi nilai Q3 sama dengan 79,5 ditambah 3,44. Jadi jawabannya adalah 82,99. Jadi nilai kuartil atasnya sama dengan 82,99. Nah, jadi dari pembahasan kita ini kuartil atas sama kuartil bawah nilainya hampir sama dengan menentukan median. Caranya hampir sama dengan menentukan median. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.